dengan catatan kalau panen nanti mudah-mudahan tidak ada impor beras. Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channelnya Petani Pengusaha, Petani Indonesia dengan pola pikir pengusaha mantap. Kompak ini. Ya, bagaimana kabar semuanya petani-petani muda milenial yang saat ini pastinya sedang lagi asik-asiknya menikmati suasana pertanian dengan harga beras yang tinggi. Nah, harga beras hari ini tinggi di tempat kami, naik. Ya harusnya petaninya ini tersenyum, tapi kalau kita pikir-pikir, apa benar sih petani tersenyum dengan harga beras hari ini? Ya, kalau menurut saya, Mas, saya perhatikan di sini. Sebelum lanjut, ngopi, dulu, ngeteh dulu. Teh. Ngeteh Kalau dulu. dulu kopi, Ya ini sekarang ngeteh teh. lagi ini, karena harga beras naik, jadi kita ngeteh dulu. Ya, bagaimana menurut analisa lah, maksudnya analisa petani begitu. Kalau saya itu, Mas, kalau saya perhatikan itu sebenarnya harga beras naik. Ya, Ini hanya segelintir orang saja yang diuntungkan, Mas. berarti sependapat dong. Saya juga berpikirnya bahwa ya ada sih kalau orang bilang petani ini senyum lebar. Ya, ada juga. Cuman kalau dikumpulin 10 petani Mungkin satu. ya Kenapa? kenapa? Karena ya kita harus sadari kebiasaan petani kita terutama di tempat kita ini. Iya. Mereka itu panen lalu dijual. Jadi dijual. Gitu. Nah, salah satunya seperti itu. Terus ada juga gini, Mas. Ya, Mengapa mereka itu panen jual? Karena dia itu dituntut dengan kebutuhan. Jadi mereka itu ketika mau menanam itu sudah ambil modal dulu. nah berarti Contohnya untuk mentraktor itu kan sekarang tinggi ya traktor. Nah, sedangkan di situ petani itu kadang ada yang nggak punya modal, ya udah habis berarti modalnya. harus buat modal. Nah, kenapa bisa traktor tinggi? Ya itu tadi lah masalah harga solar juga Ya, lari ke naik, BBM itu juga. larinya ke BBM seperti itu. Jadi sebenarnya ya ya benar disadari banyak sekali petani kita habis panen jual, bukan lagi jual di rumah ya, biasanya Iya. dari sawah itu dibawa ke rumah dulu. Iya. Terus tapi memang sudah jual di tempat, jual di sawah, Jual basah, jual gitu. jual kering turun kering petangki. sawah ya, habis Petangki. petangki, Iya. habis ini. Nah, padahal sebenarnya kalau mau dihitung-hitung dengan sedikit pengorbanan waktu mungkin beda harga ketika di sawah dengan dibawa ke rumah dulu atau dikeringkanlah dulu, pasti ada beda harganya. Ya. Walaupun tadi ada tambahan ojek lagi, sewa ojek Ya. atau sewa taksi, tapi saya pernah hitung dengan teman di salah satu kelompok di Lama Lestari itu bahwa ketika dihitung dari 1 ton itu sewa ojeknya dengan peningkatan harga setelah dia kering giling masih menang yang kering habis dikeringkan. Iya, pasti masih menang seperti itu, Mas. Karena gini lah ya, kalau kita kita jual di sawah itu kan berkisar harga 4.000 5.000 saja, kan gitu. Nah, kalau untuk saat ini ketika kita jual kering itu kan bisa sampai 8 ribuan. Ya, lebih-lebih kalau sudah jadi beras Ya. di pabrik lagi dengan harga hari ini. Cuma kan kalau seorang petani itu yang masih umumnya mereka itu enggan menjual beras karena kalau beras kan banyak risikonya Ya, gitu. ya, cuman kan memang kalau misalnya mau berpikiran petani pengusaha Ya seperti itu. harusnya memang harus dipikirkan ke depannya ini. Jadi ini buat petani-petani milenial, anak-anak muda, ini juga salah satu kekurangannya dunia pertanian kita.
kurang sekali generalisasi kurang sekali generasi muda yang mau terjun langsung ke dunia pertanian. Artinya kenapa dibutuhkan sebenarnya ini anak muda? Ya harapannya bisa lebih apa sih namanya, lebih ada pola pikir yang berubah daripada kebiasaan petani-petani orang-orang tua kita. Contohnya tadi itu memasukkan pola pikir pengusaha, Iya. bahwa kita bertani ini adalah berusaha sebenarnya, kan pemodal. Iya, makanya di situ Mas, salah satu kelemahan kita petani ini seorang produsen. Nah, cuma kita nggak bisa menentukan harga. Lain seperti pestisida, seperti pupuk, itu mereka bisa menentukan harga. Kita petani nggak bisa kan gitu. Petani produksi. Oh iya benar juga. Petani yang produksi kan, yang produksi padinya, dari padi jadi gabah atau jadi beras. Terus pada saat mau dijual, siapa yang menentukan? Yang menentukan pedagang dong. Pedagang. Nah itu kan kelemahan kita. Sedangkan ketika mau beli pupuk, produsen yang punya harga. Iya. Walaupun misalnya ada campur tangan pemerintah yang standarisasi. Mau beli pestisida, beli racun, sama juga dari produsen juga. Oh iya, ini makanya. Nah, saya teringat ada di konten sebelumnya yang saya pernah bilang bahwa sadar atau tidak posisi petani itu lemah. Ini salah satunya ini. Salah satunya ini panjang lebarnya nanti kita buatkan sesi khusus. Makanya masa ya produsen tapi tidak bisa menentukan harga jualnya. Ya contohnya gini Mas lah ya, ini di jagung saja seperti ini kan. Ini kan kita tanam jagung. Ketika kita jual, kita tidak bisa menentukan harga jagung ini. Saya harus mau jual misalnya 3.000, saya harus mau jual ini. Ya, dengan pedagang. Nah, gitu. Berarti kembali ke harga beras tadi yang katanya hari ini sampai harga berasnya tinggi, bisa jadi dari petani tetap murah. Petaninya tetap murah karena kemarin dijualnya dengan gabah. Pas dijual beras yang untung ya pedagang dong. Makanya awal tadi hanya segelintir orang saja yang bisa tertawa lebar. Iya. Gitu. Nah, untuk mengatasi itu semua sebenarnya kita petani Indonesia itu mikir-mikir solusi nih. Ya, solusinya ada. Sebenarnya kita itu banyak kok. Misalnya, kenapa biaya produksi kita tinggi? Salah satunya dari pupuk. Nah, itu makanya di sini para petani pengusaha berupaya bagaimana caranya membuat pupuk sendiri. Ya, gitu. Berarti solusinya sebenarnya kalau kita mau belajar bikin pupuk organik itu mudah kok. Ya. Sangat mudah. Berarti salah satu solusinya supaya menekan biaya produksi. Kan salah satu tadi yang membuat kita petani ini tidak banyak untungnya, walaupun naik tapi biasa biaya produksi juga naik karena harganya pupuk, naik juga. Harga pestisida. Karena kita sebenarnya tergantung daripada produk-produk itu. Iya. Kalau misalnya bisa bikin sendiri, yakin bisa lebih ini. Ya, lebih tinggi pendapatan. Karena ya ketika pupuk langka, ya harus pergi keluar daerah misalnya dapat, berarti naik lagi ongkosnya. Iya. Kenapa tidak dimanfaatkan kulit ini tadi? Jadi kompos. Kenapa tidak dimanfaatkan kohe kambing, ayam yang ada di sekitar sawah untuk dijadikan pupuk seperti itu. Berarti ya inilah salah satu sebenarnya yang PR-nya petani-petani muda ini ke depannya harusnya memasukkan ini. Yang kedua yang saya pikir juga Mas, dengan adanya persiapan-persiapan yang kayak tadi bahwa kita bisa sebenarnya siapkan pupuk sendiri. Jadi tetap misalnya walaupun tetap pakai pupuk kimia tapi bukan yang utama. Ya. Bisa jadi 50-50 atau bahkan lebih banyak. Nanti gini Mas, kalau untuk masalah pupuk organik nanti
yang penting ikuti terus channel kita ini. Ah. Insya Allah nanti saya jabarkan bagaimana cara membuat pupuk Iya. padat, bagaimana bikin pupuk cair organik. Betul. Gitu. Harus itu. Bahkan bagaimana cara bikin pestisida, pengendali hama kan. Betul. Ini yang sangat diperlukan dan ini ya wajib ikuti. Yang belum subscribe memang nih supaya nanti ketika diupdate ilmu-ilmu yang tadi itu tidak ketinggalan. Ya. Nah, kembali ke persiapan tadi. Kalau Tapi kita break dulu mas, kita minum dulu. Loh, Break dulu. minum atau makan? Minum lah. Oh ya, bisa minum. makan. Ya. Tadi makan. Ya, ini tadi bukannya Hasil dari kebun. yang ditanam jagung kok malah panen. Ya, seperti inilah. Oh, Kalau di perkebunan seperti ini mas. bisa tanam singkong yang dipanen jagung. Pisangnya dulu. Ya. Jadi yang harus ditanamkan ke kita semua ini bahwa pertama bagaimana dulu caranya terlepas dari tergantung sama produk-produk kimia tadi. Di samping dari unsur kesehatannya juga kesehatan hasil produksi, memang kita bisa mengakali. Coba ketika pupuk langka, ketika yang lain-lain langka, ya petani yang sudah siap dengan pupuk kandangnya, pupuk ininya kan aman-aman aja. Iya. Seperti Tanaman bisa tetap dapat nutrisi, walaupun belum datang ini pupuknya dari. Seperti waktu itu ingat saya, kita tanam kacang dulu. Di ada yang video sebelumnya. Sebelumnya itu, ya, video beberapa waktu yang lalu. Ya, itu memang kita susah cari pupuk kimia. Cuma karena alhamdulillah kita bisa bikin pupuk sendiri, ya akhirnya bisa mengatasi itu semua. Ya. Dan hasilnya tidak kalah juga kok dengan yang hasil kimia. Ya memang ya harus hari per hari ini ya belajarlah melepaskan diri dari yang instan itu. Walaupun sedikit ada tambahan energi, tapi kita bisa menang jangka panjang. Ya. Ketika misalnya yang kedua setelah tadi pupuk, yang kedua juga ketika kita sudah siapkan punya pupuk sendiri dan punya peralatan sendiri, bisa jadi kita bisa mengatur pola tanam. Ya. Bisa jadi kita bisa mundur sedikit waktu tanam, maju sedikit waktu tanam. Ya, kalau saya maju ini bisa lepas dari hama ini. Tapi ini kan harus ada kompak juga dengan kelompok tani maksudnya ya. Itu pemikiran itu harusnya dimiliki oleh petani-petani kita. Karena kalau tidak hanya mengikuti arus terus ya akan lemah terus. Iya, seperti itu tadi. Mana hasil produksi tidak maksimal, setelah dijual juga tidak bisa bilang saya harus jualnya sekian. Iya. Lain hal gini juga, kalau kita bisa membuat pupuk sendiri, itu kan paling tidak mengurangi kos dan gitu. Ya, mengurangi operasional. Ya, operasional. Jadi ya kembali bahwa ya, teman-teman yang menonton sampai detik ini, dari apa yang kami ungkapkan tadi, mungkin teman-teman bisa kasih nilai bahwa sebenarnya menurut teman-teman sendiri atau menurut apa yang kami sampaikan ini, siapa sebenarnya yang tersenyum lebar dengan naiknya harga beras? Pendapatnya boleh dititip di kolom komentar. Pun kalau misalnya ada hal yang bisa dibahas lagi ke depannya, ya boleh dititip juga di kolom komentar supaya kita ada pertimbangan yang mana yang teman-teman butuhkan. Selama kami ada pengalaman di situ. Jadi sekali lagi ini kami ngomong sampai kayak gini bukan karena merasa bahwa kami ini pintar, tapi kami punya beberapa pengalaman interaksi dengan orang-orang, bukan hanya di tempat kami di Baru di Sulawesi Selatan ini, tapi seorang masih asing yang pernah interaksi dengan di Lampung, saya juga yang pernah di
di Lampung juga. Loh, kemana ketemu yang pernah di daerah-daerah lain itu biasanya kami kolaborasikan dan jadikan sebuah ilmu ya. Jadi ya mari kita tersenyum lebar untuk petani ke depannya. Mudah-mudahan harga naik, kita juga bisa lebih bahagia ke depannya. Dengan catatan kalau panen nanti mudah-mudahan tidak ada impor beras. Di kalau setuju setuju gak? Ya saya takutkan lagi sudah bisa di apa namanya diatur ini sedemikian rupa, pas panen ada beras Thailand masuk, jadi murah lagi punya kita ya. Untuk saat ini cukup sampai di situ dulu. Kita berjumpa kembali di konten-konten selanjutnya. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaat yang bisa dipetik ya. Petani itu harusnya betul-betul berpikiran pengusaha ya. Salam petani pengusaha, petani Indonesia dengan pola pikir pengusaha. Mantap. Kompak terus.